Cuaca panas yang melanda Indonesia belakangan ini dipastikan bukan akibat heat wave atau gelombang panas. BMKG menyebut suhu panas yang terjadi imbas dari pemanasan permukaan yang merupakan dampak dari berkurangnya curah hujan. Dalam siaran pers BMKG seperti dilansir Tribun News Senin 6 Mei, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menerangkan, kondisi ini adalah hal yang umum terjadi pada periode peralihan musim hujan ke musim kemarau. Menurut Dwi Korita, dalam periode peralihan, ciri-cirinya adalah pagi yang cerah, siang yang terik, dan hujan pada sore atau malam hari. Dwi Korita menjelaskan berdasarkan karakteristik dan indikator statistik pengamatan suhu yang dilakukan BMKG, fenomena cuaca panas saat ini tidak dapat dikategorikan sebagai gelombang panas. Ia pun tak menampik saat ini tengah terjadi gelombang panas atau heat wave di sejumlah negara Asia, termasuk Asia Tenggara seperti Thailand. Disebutkan, suhu di Thailand telah mencapai maksimum yakni 52 derajat, sedangkan Kamboja yakni 43 derajat pada minggu ini yang merupakan level tertinggi dalam 170 tahun terakhir. Adapun di Indonesia sendiri, suhu udara maksimum tertinggi dalam sepekan terakhir tercatat terjadi di Palu, yakni 37,8 derajat Celcius pada 23 April lalu. Suhu tinggi juga terjadi di wilayah Medan, Sumatera Utara, dan Saumlaki di Maluku. Berdasarkan hasil pantauan BMKG, hingga awal Mei 2024, sebanyak 8% wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Wilayah tersebut yaitu sebagian Aceh, sebagian Sumatera Utara, Riau bagian utara, sekitar Pangandaran Jawa Barat, sebagian Sulawesi Tengah, dan sebagian Maluku Utara. Wacana pembentukan presidensial klub atau klub presiden oleh presiden terpilih Prabowo Subianto rupanya masih menuai pro kontra. Politisi PD Perjuangan Jarod Saiful Hidayat menilai wacana tersebut tidak ada urgensinya. Jarod bahkan menduga Prabowo tidak percaya diri dalam mengemban tugas sebagai presiden. Dikutip dari Tribun News Senin 6 Mei, Jarod mengatakan jika ingin membuat klub presiden maka harus membangun hubungan antar kepala negara, bukan presiden RI terdahulu. Jarod lantas mencontohkan keberanian presiden pertama RI, Soekarno yang menjalin komunikasi dengan kepala negara lain untuk memajukan Asia dan Afrika. Dikatakan lebih lanjut oleh Jarod, jika Prabowo memang ingin berkomunikasi dengan presiden terdahulu, tidak perlu membuat forum khusus. Pasalnya, pertemuan tersebut bisa dilakukan kapan saja. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini lantas menyinggung keberadaan Dewan Pertimbangan Presiden atau Watinpres yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk forum dialog. Jarod pun menduga ada dua kemungkinan di balik wacana Presidential Club ini, yakni Prabowo yang kurang percaya diri dalam mengemban tugas sebagai presiden. Pasalnya, sebagai presiden memiliki hak dan tanggung jawab penuh dalam memproses serta menjalankan pemerintahan. Kedua, Jarod menilai wacana ini hanya sekedar gimik politik belaka. Prabowo dianggap mengeluarkan wacana ini agar dilihat sebagai negarawan sejati. Adapun dalam presidensial klub tersebut, Prabowo akan mengajak para presiden terdahulu yang masih ada, yakni Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, dan Joko Widodo. Dalam forum ini, nantinya Prabowo akan meminta masukan dari para pendahulunya itu. Presiden Jokowi sendiri telah menyambut baik wacana tersebut. Berlabuh ke parpol mana, Pak? Akan berlabuh di pelabuhan. Presiden Joko Widodo lagi-lagi tak memberikan jawaban pasti saat ditanya soal partai politik yang akan dipilih seusai pensiun nanti. Alih-alih memberikan jawaban, Presiden Jokowi justru memberikan candaannya. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat melakukan doorstop seusai meresmikan Indonesia Digital Test House atau IDTH, Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi di Tapos, Depok, Jawa Barat, Selasa 7 Mei. Presiden Jokowi memberikan jawaban bahwa dirinya akan berlabuh di pelabuhan. Sebagaimana diketahui, Jokowi semenjak jadi wali kota Solo hingga 2 kali presiden berada dalam naungan PDI Perjuangan. Namun kini hubungan Jokowi dan PDIP merenggang imbas gelaran Pilpres 2024. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun dalam keterangan pada Senin 22 April mengisyaratkan bahwa Presiden Jokowi bukan lagi bagian partainya.
Hal ini buntut majunya putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka sebagai Cawapres Prabowo Subianto. Adapun Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo Budiari Setiadi dalam keterangan pada Selasa 30 April mengungkapkan soal kemungkinan Jokowi berlabuh ke salah satu parpol. Namun saat ditanya lebih lanjut apakah Jokowi akan berlabuh ke parpol yang identik dengan warna kuning, Budi Ari enggan menanggapi. Budi pun meminta publik untuk menunggu saja. Sebagaimana diketahui, Jokowi kerap dikaitkan dengan Partai Golkar, hingga muncul isu ia akan bergabung ke Partai Beringin. Pak, rencana parpol ke depan akan berlabuh ke parpol mana Pak? Setelah tidak menjadi presiden akan berlabuh ke parpol mana Pak? Akan berlabuh di pelabuhan. Media sosial tengah diramaikan dengan video yang berisi tangis pilu seorang bocah 7 tahun yang ditinggal oleh sang ibu yang menjadi korban pembunuhan suaminya sendiri. Diketahui korban dibunuh secara sadis oleh pelaku gara-gara mengigau. Adapun korban diketahui baru saja melahirkan anak keduanya. Beginilah tangis pilu bocah 7 tahun tersebut sembari memeluk adik perempuannya yang masih berusia 3 minggu. Ia tampak ditenangkan oleh kerabatnya yang lain yang juga tak kuasa menahan air mata kesedihan. Anak pertama korban ini menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh sang ayah terhadap ibunya. Ia mengatakan bahwa seharusnya sang ayah melukai dirinya saja ketimbang sang ibu agar sang adik ada yang merawat. Sebelumnya, bocah tersebut juga tampak terpukul saat peti jenazah sang ibu Rohinda Tompono ditutup. Ia pun tak mau beranjak dari peti jenazah sang ibu. Adapun korban Rohinda dihabisi secara keji oleh suaminya, Rifrain, berusia 26 tahun pada Jumat 3 Mei lalu. Pembunuhan ini dipicu korban yang mengigau dan dikira oleh pelaku berselingkuh. Saat serangan pertama, korban berusaha untuk melarikan diri. Naas, belum sempat keluar rumah, Rohinda dibacok oleh pelaku di bagian belakang kepala. Selain sang istri, Rifrain juga melukai kedua mertuanya yang rumahnya hanya berjarak 300 meter dari kediamannya. Saat ini pelaku sudah ditangkap oleh Polres Minahasa Selatan. Sebanyak 12 taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta dilibatkan dalam proses prarekonstruksi kasus kematian Putu Satria Ananta Rustika pada Senin 6 Mei 2024. Adapun pelibatan para taruna tersebut untuk mengetahui peran mereka saat kejadian tewasnya Putu di tangan sang senior, Tegar Raffi Sanjaya. Dilansir Tribun News Selasa 7 Mei, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Hadi Saputra Siagian mengatakan proses ini untuk mengetahui apa yang terjadi saat peristiwa tersebut. Meski begitu, Hadi enggan menjelaskan lebih rinci adegan yang dilakukan oleh para taruna saat prarekonstruksi. Pasalnya, kepolisian masih melakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut sebelum nantinya akan diungkap ke publik. Hadi juga memastikan 12 taruna tersebut masih berstatus sebagai saksi hingga hari ini. Diberitakan sebelumnya, tim penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara memboyong belasan taruna STIP dari kampus mereka di Cilincing, Jakarta Utara pada Senin sore. Para taruna tersebut mengenakan pakaian olahraga STIP warna oranye. Rabu saat akan menuju mobil, para taruna tersebut berlarian sembari menutup wajah mereka. Selain para taruna, polisi juga turut memboyong tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Sejauh ini polisi telah memeriksa 36 orang yang terdiri dari para taruna, pengasuh, dokter, dan ahli. Selain itu, penyidik juga memeriksa rekaman CCTV saat kejadian yang merekam korban saat dibopong oleh taruna lainnya. Peristiwa kecelakaan kereta api dengan mobil terjadi di pelintasan tanpa palang pintu di Desa Pateguran, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Selasa 7 Mei. Sebanyak 3 penumpang mobil tewas dalam peristiwa naas ini. Adapun beredar video upaya penyelamatan yang dilakukan oleh masinis terhadap penumpang mobil yang terjepit. Beginilah detik-detik upaya penyelamatan oleh masinis K. Pandalungan terhadap korban yang terjepit badan mobil. Masinis tersebut memberikan botol air mineral kepada korban yang masih terjepit tersebut. Adapun mobil itu tampak ringsek parah imbas kecelakaan.
Dikutip dari Kompas.com, manajer hukum dan humas PT KAI Daob 9 Jember, Cahyo Widiantoro mengatakan, imbas kecelakaan ini, lokomotif kereta mengalami kerusakan. Sebanyak 3 orang penumpang mobil dilaporkan meninggal dunia, sedangkan masinis, asisten masinis, dan penumpang kereta dalam keadaan selamat. Adapun KA Pandalungan tengah menjalani rute dari Jakarta tujuan Jember di Pasuruan. Imbas kecelakaan ini, KA Pandalungan mengalami penundaan kedatangan. Tak hanya itu, perjalanan KA Logawa yang berangkat dari Jember menuju Purwokerto juga terganggu. Cahyo mengatakan KAI akan menempuh proses hukum. Tersangka pembunuhan dan mutilasi terhadap istrinya sendiri di Ciamis, Jawa Barat, Tarsum, menjalani pemeriksaan kejiwaan di Mapolres Ciamis. Dalam proses pemeriksaan tersebut, Tarsum sempat menanyakan kondisi keluarga, termasuk sang istri Yanti yang sudah ia habisi. Dari hasil pemeriksaan, tersangka akan dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Cisarua, Bandung. Dikutip dari Kompas.com, pemeriksaan kejiwaan terhadap Tarsum dilakukan pada Selasa 7 Mei. Kasat Reskrim Polres Ciamis AKP Joko Prihatin mengatakan, saat ini kondisi Tarsum sudah cenderung stabil. Disebutkan bahwa Tarsum kini diam dan tidak ada emosi yang meluap. Joko pun belum dapat memastikan apakah Tarsum sadar atau tidak saat membunuh istrinya Yanti secara keji. Terkait hal tersebut butuh dilakukan observasi selama 14 hari. Sebagai informasi, Tarsum melakukan pembunuhan disertai mutilasi terhadap sang istri Yanti pada Jumat 3 Mei lalu. Aksi keji ini pun menggegerkan warga desa Cisontro, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Tarsum bahkan sempat menawarkan bagian tubuh korban ke kepala desa. Kuat dugaan Tarsum mengalami depresi imbas terlilit utang ke bank dan perorangan. Polisi memastikan kasus ini tak ada kaitannya dengan pinjaman online dan judi online. Saat ini Tarsum dirujuk ke RSJ Cisarua untuk ditangani dan dilakukan observasi. Tersangka menyiapkan sebilah celurit karena ditarik 500.000 tidak mau, dia dibunuh. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan bos kerajinan tembaga di Boyolali, Jawa Tengah. Polisi mengatakan bahwa peristiwa ini dipicu asmara sesama jenis antara korban dan tersangka. Korban dihabisi lantaran menolak memberi uang pada pelaku selesai berhubungan. Dikutip dari Tribun Solo, dalam keterangan pers pada Selasa 7 Mei, di Mapolres Boyolali, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi mengatakan korban Bayu Handono memiliki hubungan dengan tersangka Irwan. Menurut Lutfi, Bayu berperan sebagai perempuan sedangkan Irwan sebagai laki-laki. Disebutkan keduanya sudah 3 kali berhubungan dan tiap berhubungan pelaku mendapat upah Rp200.000. Saat berhubungan ketiga kalinya, pelaku meminta uang Rp500.000 yang kemudian ditolak korban. Hal tersebut yang memicu pelaku menghabisi korban dengan menggunakan celurit dan palu. Selesai korban tewas, pelaku mengambil sepeda motor Honda PCX, iPhone 12 Pro, jam tangan, hingga uang tunai senilai Rp200.000. Irwan kemudian ditangkap selang sehari dari penemuan jasad korban pada Sabtu 4 Mei saat akan kabur di kawasan Terminal Tirtonadi, Solo. Atas perbuatannya, tersangka Irwan dijerat pasal berlapis terkait pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup atau paling lama 20 tahun. 3 kali dia melakukan hubungan badan dengan upah sekitar Rp200.000. Untuk yang ketiga kalinya minta Rp500.000. Tersangka menyiapkan sebilah celurit karena ditarik Rp500.000 tidak mau, dia dibunuh. Dibunuh dengan cara dibacok sebanyak 5 kali. Kemudian korban belum meninggal, ada palu di sana, dipukulkan di kepalanya 10 kali baru meninggal. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim telah menemukan 3 terowongan besar saat menjalankan operasi militer di Rafah, Gaza pada Senin 6 Mei. Meski begitu, penemuan terowongan ini belum dikonfirmasi oleh pihak lain. Dalam video yang beredar di media sosial yang direkam menggunakan bodycam, tentara Israel menemukan sebuah terowongan yang tertutup dengan plastik. IDF mengatakan terowongan tersebut tak memanjang hingga wilayah Mesir dan hanya berada di wilayah Gaza. Terowongan yang ditemukan IDF ini diklaim jadi tempat bertahan Hamas.
Sebagaimana diketahui saat ini Israel tengah melancarkan serangan ke wilayah Rafah. Terbaru Israel merebut kendali penyeberangan perbatasan Rafah yang membuat pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza terhenti. Israel berdalih operasi militer ini untuk menumpas Hamas yang dianggap mengancam negara tersebut. Padahal penguasaan di Rafah ini dilakukan selesai Hamas menyetujui proposal gencatan senjata. Serangan ini pun telah menimbulkan kegeraman pihak Mesir karena dianggap menghambat upaya gencatan senjata. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi. Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung selesai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.